Nah kalau kita flashback selama 8 tahun itu kita ada kejadian apa? Namanya sesuatu gaib itu kan mengundang yang lain. Kita banyak kejadian ya, terutama gue nih. Gue pribadi bakal cerita, gue sempet yang namanya sering banget ngelihat lemari kebuka sendiri. Lemari itu buka sendiri, padahal lemari itu dikunci. Tapi suka kebuka, buka. Lemari mana? Lemari baju. Di kamar? Di rumah, di kamar. Kebuka sendiri. Padahal lagi tidur kita. Di situ ada lemari kebuka. Padahal dikunci. Nah, kita takut atau kita keluar, kita masuk lagi, ya udah ketutup lagi lemari itu. Oke, sampai kita bapak tuh. Ada satu momen, gue pertama kali ketakutan sama namanya bentuk sesuatu. Dia bukan hantu, bukan setan, tapi kayak gini. Jujur, gue sempat trauma sama nama kayak gini, gara-gara kejadian itu. Kenapa? Karena waktu itu pas tidur, yang lain lagi pada nonton di ruang tengah gitu. Itu nonton film Sidul malam-malam, dan gue nggak ikut nonton, gue tidur gitu kan di kamar. Nah kamar gue tuh kebetulan di hadapan itu ada jendela. Nah jendela kotak itu kosong, nggak ada kacanya, dan itu langsung ke dapur. Nah itu gue tidur tuh asik tuh, tidur terus melek, terus tau-tau kayak ngerasa nggak enak badan. Disitulah muncul dari ini kan ada jendela gitu kan, dia muncul sini kain jarik nongol, pelan-pelan dia sampai ke tengah-tengah dan membentuk pola kayak segitiga gitu. Bukan bentuk orang atau segitiga gitu. Ini kayak gini, kayak segitiga. Jadi diem aja, dan gue tuh merasa ketakutannya minta ampun. Gue langsung lari keluar ke ruang tengah. Gue manggil abang gue, bilang, Mas, abang gue yang nomor pertama ya, nomor 1. Karena yang kedua udah nggak bisa dijak ngomong. Abang pertama, Mas, ayo Mas ke kamar Mas. Gue ngeliat setan Mas, dah. Setan apaan sih? Udah lo liat kamar. Emang udah penakut aja gitu. Pas ke kamar, ngeliat, ya nggak ada apa-apa. Di kotak jendela itu kosong. Udah, tidur. Udah tuh, tidur. Ya bermalam-malam ya sering keteror. Tapi kalau wujud setan atau hantu itu cuma satu, yaitu tangan. Jadi gue pindah kamar karena gue udah ketakutan di kamar itu. Di rumah gue ada 3 kamar, nah akhirnya pindah ke kamar yang di deket teras. Sendiri nih? Berdua. Gue udah gak berani tidur sendiri. Akhirnya gue berdua sama abang gue yang pertama, karena abang gue yang kedua mau gak mau harus tidur sama orang tuanya kan. Nah, akhirnya gue tidur situ, terus udah tuh pas di malam apa gitu gue lupa, gue kebangun. Karena merasa kaki gue ada yang nyolek-nyolek. Pas gue lihat, ternyata tuh tangan. Tangannya kayak genderuwo. Tapi kalau genderuwo kan bulunya, kalau kita tahu kan bulunya banyak ya. Dia enggak, tangannya itu hitam bukan karena bulunya banyak, ada bulunya. Gue masih ingat ada bulunya. Tapi dia itu kayak bekas kebakar. Jadi kayak bekas ngelupas kulit ngelupas gosong gitu loh. Dan dia ada kukunya itu panjang-panjang. Kukunya tuh kayak mencong-mencong gitu kan. Kukunya hitam. Dia nggak megang begini, tapi dia nyolek-nyolekin kaki gue. Gue panik kan. Wah, saking takutannya gue nyoba buka jendela, gorden, nggak ada apa-apa. Kosong. Pintu jendela juga, jendela itu ketutup rapat. Gue udah nggak berani bangunin abang gue di sebelah, karena pasti gue jadi bahan ceng-cengan kan. Ya udah akhirnya gue tidur lagi. Itu gue 2 kali kejadian seperti itu. Sampai akhirnya gue pindah posisi, jadi abang gue yang tidur yang di dekat jendela, gue yang di posisi di kasur, dan itu udah nggak kejadian apa-apa. Cuman gue keinget waktu itu pernah kejadian yang hampir rutin, setiap setahun bisa 2 kali. Kejadiannya gini, di malam tertentu pasti ada hubungan dengan namanya kliwon, itu pasti tuh. Sore harinya bapak udah mulai nyajen segala macam, dan malam harinya kita disuruh masuk kamar. Udah semuanya tuh sampai abang kedua, semua komplit lah sekeluarga, satu ruangan kamar, dan kita nggak boleh keluar. Apapun yang terjadi nggak boleh keluar, udah tidur aja. Jadi satu kamar bareng-bareng nih? Iya, berlima. Bapak, ibu itu nggak di kasur, tapi ibu itu posisinya ada di belakang bapak berada di pintu. Bapak tuh kayak yang berdoa lah segala macam. Ibu pun juga sama pakai mukena, dia baca doa. Pertama kalinya gue ketiduran. Pagi-pagi ngelihat ruangan udah berantakan. Gue mikir, wah jangan-jangan orang tua ribut. Berantakannya
kayak ada bekas makan malam itu pada berceceran di lantai gitu. Bangku-bangku udah pada geser segala macem gitu. Nah akhirnya pas ada kejadian ini lagi, gue penasaran dong. Wah penasaran nih, ada apa sih? Kok disuruh masuk lagi ke kamar gitu kan. Gue berusaha untuk tidak tidur. Padahal itu entah kenapa tuh, kalau kejadian malam itu, abang gue yang kedua selalu pules tidurnya. Biasanya tuh dia kebangun, nggak bisa tidur lah gitu. Tapi dia selalu pules. Sama abang pertama gue juga gitu. Dibangunin, gue cek-cek, gue tampol-tampol gitu kan. Nggak bangun-bangun gitu. Sampai akhirnya gue berusaha untuk terjaga lah. Berhasil tuh. Terjaga. Sempat tidur sebentar, sekitar berapa menit. Kebangun. Gue ngeliat orang tua gue udah nggak ada nih. Bapak ibu udah nggak ada tuh di dekat pintu. Penasaran dong. Tapi gue pribadi nggak berani keluar kamar. Karena gue ngedenger ada suara kayak yang blak langkah kaki tapi kayak di lantai atas. Buk, ramai gitu. Bak gitu, ada barang jatuh. Bak gitu. Ini apa ya? Apa papa mama berantem gitu kan. Oh, udah mikirnya begitu kan. Kayaknya keluarga harmonis aja, nggak ada masalah. Akhirnya gue beranikan diri keluar. Gue sampai geteran tuh. Gue buka pintu, keluar. Terus gue ngeliat tuh, itu ruang tengah beneran berantakan. Tapi gue nggak ngeliat apa-apa. Berantakan tuh. Mulut gue tuh nggak berani buat nyari. Ma, Pa, di mana? Enggak. Gue ngeliatin keluar. Dah, akhirnya ketakutan kan. Karena gue pikir rampok gitu kan. Oh, besok pagi aja lah kalau kejadian ada apapun, besok pagi lah gitu. Pas abang gue udah bangun gitu. Udah, gue tutup lagi pintu. Gue tidur, gue kemulan sarung. Nah pas kemulan sarung itu, pintu kebuka pelan-pelan. Sampai mentok kena lemari. Klek. Nah itu gue ketakutan tuh. Aduh, pintu kebuka. Orang tua bukan ya? Buka sarung kan. Wah, kosong. Pintu udah kebuka, kosong. Nggak ada siapa-siapa. Lalu gue masukin lagi tuh. Gue kesembut lagi, ketakutan tuh. Akhirnya beranikan diri lagi tuh, buka. Set. Pintu ketutup. Akhirnya besok paginya nyamperin ibu, cerita, Mah, kemarin kemana mah, ini. Saya diomelin. Wah, dimaki-maki abis. Kamu tuh kok jadi anak udah pernah mau nurutin kata orang tua. Segala macem tuh, wah, diomelin pokoknya. Akhirnya udah, kalau ada kejadian gitu udah nggak berani lagi tuh keluar kamar.